Studionya gede-gede. Hmm. Jadi untuk kami ini yang bandnya kecil agak sulit untuk Adaptasi. untuk recording karena kan biayanya mahal. Oh iya. Gitu. Saya ingat waktu zaman Balkoni album pertama juga cover artwork-nya itu yang bikin KLV. Jadi setelah itu kayaknya industri musik yang gede di Jakarta mulai rada gelisah nih. Wah, ini apaan nih? Wah, band beneran itu diujinya ketika dia bikin konser sendiri. Nah, Seberapa banyak orang yang datang, ya. yang mau ngehargain kalian dengan beli tiket. Nah, balik lagi ke tadi pertanyaan strategi apa ya yang hari ini masih dipakai sama si Fast Forward untuk bisa bertahan di era digital? Terus gimana nih dulu zaman dulu proses rekaman tuh gimana sih kan dulu? Wah. Sekarang mah gampang ya bisa di rumah. Kalau dulu mah satu memang harus punya uang buat rekaman. Iya. Terus kedua, kalau memang belum siap rekaman jangan rekaman karena kalau dulu rekamannya masih di pita dan kemudian kalau misalnya terus-terusan salah, si pita ini bisa pegat. Habis itu udah. Dan biayanya lebih besar, mungkin sekarang mah bisa diulang, bisa diulang. Iya. Dulu mah emang bener-bener si bandnya emang latihan. Nah, terus kalau mau tahu metronom dulu tuh, jadi kita ngetuk pakai mic, terus kita pegang, terus gini, tuk tuk tuk. Sedih ya. Tapi itu teh hal yang mengganggu nggak sih? Menurut Abah saya sebagai vokalis itu ngeganggu nggak sih metronom teh? Atau emang harus jadi patokan bener? Ya, kalau dulu mah sebenarnya saya nggak terlalu ini ting sama metronom ya. Cuman kalau akhirnya teknologinya sudah maju dan akhirnya terus kita pakai metronom, terus ya itu harus sih ya biar bisa tetap masuk sama si musiknya. Kalau sekarang ya gitu. Nah sekarang teh mau lebih dalam lagi ngomongin tentang rekaman. Mungkin sekarang kita masuk di episode ulang lagi. Masuk ke episode kedua. Yap. Kita bakal ngobrol sama bintang tamu yang mungkin proper ya, bisa punya record label, menjalani bidang yang sangat di bidangnya gitu. Iya betul. Terus cakupannya juga beliau ini sangat luas sekali gitu. Oh, di episode kedua kita masih balik lagi di podcast Rising Wave. Nggak kerasa ya, udah episode kedua dan ini kita bintang tamunya ada KLV. Dari kalau band hari ininya Teenage Death Star. Selamat sore Kak. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar Kak? Senang bisa bergabung di sini. Terima kasih buat waktunya KLV. Aduh saya mah kalau ngobrol sama KLV itu suka deg-degan. Nggak tahu kenapa. Selamat sore Kak. Sore. Balik lagi ke obrolan kita tadi ya, obrolan tentang rekaman nih. Rekaman. Om atau Kak Helvi itu kan lebih proper ya, bisa ngomong karena melakukan hal itu udah dari zaman dulu. Nah, zaman dahulu gimana tuh? Awal mula proses membangun apa ya? Mungkin bukan membangun. Record label lah. Ya, memulai. Jadi ngomongin dari zaman Pupen atau dari fast forward? Dari zaman Pupen Kak. Oh, zaman Pupen. Nah, kalau zaman Pupen itu memang studio recording tuh sedikit kalau di Bandung. Jadi kebanyakan di Jakarta. Dan studionya gede-gede. Jadi untuk kami ini yang bandnya kecil agak sulit untuk adaptasi. Untuk recording karena kan biayanya mahal. Oh iya. Nah, di sini ada sih memang ada beberapa. Tapi biasanya kami itu seperti yang sudah punya standar sendiri yang harus bagus gitu. Iya benar. Recording itu harus bagus. Iya. Gitu. Terus kan ada kayak misalkan anak-anak pas itu mereka itu lebih tahulah tentang sebetulnya tentang recording gitu. Oh, ada di sini karena mereka udah lebih awal dan
mereka lebih pengalaman lebih banyak. Satu itu pengalaman lebih banyak dari kami. Setelah itu mereka tahu recording di mana aja Jakarta, mereka udah tahu lah gitu. Nah untuk di Bandung, paling kita kayak bikin demo di studio latihan gitu. Live recording gitu. Ada studio beberapa yang, tapi ya menurut kami itu kayak yang, kayaknya mendingan sekalian aja deh gitu. Kagok ya. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kami ngumpulin duit ke Jakarta deh, gitu. Kita ngeliat dulu mereka recording kayak gimana sih, gitu. Recording yang beneran itu, karena kan kita juga nggak boleh, karena kita sangat terbatas budgetnya, jadi harus memang mensiasati, digunakan sebaik mungkin si shift-nya itu gitu. Nah waktu Pupen recording di Triple M kan itu pakai pita tuh, masih pakai pita zaman dulu. Itu VHS atau pita Bukan reel? pita reel. Netral lagi mau rekaman di situ, di studio yang sama. Terus siapa lagi? Rox kalau nggak salah. Pas. Gitu. Terus adalah band-bandnya kayak Kelak dan segala macam di situ juga. Jadi salah satu mungkin memang banyak, tapi kita memilih itu karena ada jatah, kita minta jatahnya pas band tuh gitu. Jadi ada nggak band-band yang bilang sok pakai aja katanya gitu. Jadi kita nyelip-nyelip tuh gitu di sisa shift mungkin. Bukan sisa shift sih. Mungkin saya lupa dulu, tapi yang pasti adalah kita itu berapa shift gitu. Jadi kayak seperti dibookingin atau misalkan kayaknya si Pas cukup deh segini gitu. Kayak gitu. Pure Heart juga kalau nggak salah dulu di situ juga sama. Triple M itu ya? Triple M, betul. Kenapa harus di Triple M waktu itu? Emang ya karena kan kita numpang sama Pas waktu itu, ya. Masih ingat nggak dulu zaman berapa gitu satu shiftnya atau satu? Berapa ya itu ya? 150 kalau di 4124. Lupa di reverse ya. Lupa, tapi lumayan lah. Lumayan. Jadi kita juga harus ngumpulin uang, malahan kita minjem uang dulu malahan waktu itu. Nah, terus ngomongin rilisan fisik ya, Kak. Ya. Apa sih yang ngebikin rilisan fisik zaman dulu lebih menarik daripada zaman sekarang? Iya, kalau zaman dulu kan nggak ada format lain selain fisik kan. Iya. Jadi tahun 60, 70 itu kan vinyl. 80 itu mulai vinyl dan kaset. Dari kaset 90-an itu CD. Ada vinyl, masih sisa CD, kaset masih. Vinyl udah mulai tinggalkan, kaset udah mulai tinggalkan, CD, DVD, mini disc dan yang lain-lain gitu. Kesininya baru ke digital kan. Begitupun juga sama media juga sama gitu. Akhirnya semua digital. Semua jadi ke digital. Yang fisiknya masih ada, cuman sisa-sisa aja gitu. Kayak gitu. Jadi waktu itu memang kalau misalkan kita pengen independent release itu juga agak lumayan sulit. Sulitnya? Satu, itu harus punya kenalan kan, harus, kalau enggak kita juga nggak tahu kemana gitu. Kebetulan dulu itu dikenal, kita taunya dari si Samuel Marudut, almarhum. Dia itu bisa katanya di mana? Di Tropik di Tropik kan, ya. Pas masuk situ duluan gitu. Dan mereka pun juga ternyata pilih-pilih, nggak waktu zaman itu pilih-pilih, nggak semua dia mau gitu. Untuk didistribusi padahal ya. Betul. Tapi alhamdulillah Pupen bisa tuh masuk di situ. Masuk pertama kan pas di sign sama Aquarius, sign sama Aquarius, Pupen majulah ke situ. Akhirnya bisa tuh bikin sedikit. Saya ingat waktu zaman Balkoni, album pertama juga,
cover artwork-nya itu yang bikin KLV. Ya. Waktu itu kita masih pakai masternya itu disket ya. Oh iya, disket. Satu cover itu 5 disket. 5 disket? 5 disket yang cuma 3,5 mega ya. Nah, terus udahlah ceritanya si cover ini kita beres lah ceritanya. Terus memperbanyak di mana? Oh ya di Tropik gini nih. Saya datang ke Tropik, ada KLV juga. Terus yang memang kalau yang KLV ngobrol sama pihak Tropik itu memang gimana caranya rilisan ini bisa tersebar di areal Jakarta dan Jawa Barat. Sementara kalau yang dulu saya lakuin hanya gimana caranya saya bisa menggandakan kaset aja dulu di situ. Belum tahu cara mendistribusikannya harus kemana. Ya akhirnya Kak Helvi ngenalin saya ke almarhum Ko Teddy. Ya terus akhirnya kalau misalnya mau didistribusi di Jawa Barat itu harus minimal 2.000 kaset nih, terus apa-apa. Nah, akhirnya album kedua kita modal pinjam sana sini, nyobain lah sistem yang dijalankan oleh Pupen saat itu gitu. Maksudnya tuh gimana caranya si karya kita tuh bisa ke distribusi terus ada di toko-toko kaset di seluruh Jawa Barat. Nah, selain media distribusinya kan mungkin toko kaset. Apa sih zaman dulu tuh media untuk mendistribusikan atau media promonya apa aja tuh? Toko kaset waktu itu hanya baru toko kaset. Hanya baru toko kaset. Dan masuk ke toko kaset pun juga nggak semua terima. Karena setelah saya rilis Pupen, kita baru tahu si rak itu kan terbatas. Sementara rilis kan banyak terus. Iya, betul. Jadi kebanyakan toko kaset kecil itu mereka ngambil hanya yang kira-kira laku gitu. Iya, betul. Yang mereka tanyain orang. Nah, setelah si Pupen rilis EP itu, kita kan ngecek tuh ke toko-toko dengan anak-anak loh, Aryan, Robin gitu. Keliling, kok nggak ada ya? Gimana ya? Terus, gue bilang, gantian deh masuk ke toko itu, tanyain Pupen ada nggak gitu. Tanya ada Pupen nggak? Kan pasti nggak ada, emang udah nggak ada kan? Nggak ada gitu. Gantian. Udah, kita keliling tuh gitu terus ke beberapa toko lah di sini. Besoknya ada. Jadi trik-triknya supaya biar terlihat ini banyak yang cari. Ke toko-toko kecil gitu. Menarik sih. Iya. Begitu. Soalnya gini memang, nah tapi setelah memang periode-periode itu yang si Pupen alamin itu mungkin akhirnya teman-teman yang lain mengikuti lebih mudah karena membuka jalan mungkin gimana harus do-nya tuh harus gimana gitu. Iya benar sih. Nah terus kalau misalnya akhirnya Kak Helvi memutuskan untuk bikin fast forward itu gimana Kak? Nah, misalnya ini mah udahlah ceritanya si Pupen ini ya saya juga ngalamin lah ya, maksudnya waktu EP Natepup rilis itu di Aquarius itu sampai ngantri loh. Pas pertama kali rilis. Terus akhirnya berjalan waktu, terus Kak Helvi tiba-tiba Kak Helvi bikin fast forward record apa ini? Nah awalnya gimana tuh? Gitulah. Awalnya sih Reverse itu kan udahan ceritanya. Mau udahan karena waktu itu zaman krisis moneter yang krisis itu. Kita nggak bisa beli barang baru. Lalu setelah itu kan jadi mahal. Ya waktu itu memang pengen bikin record label sih gitu. Nah, saya kan nggak kesukaan jenis musiknya nggak satu. Dari zaman SMP sampai itu berkembang terus gitu. Nah, saya pengen bikin sekarang kayaknya bikin yang indie rock, yang pop gitu kayaknya seru nih gitu. Ya udah jadi kebetulan saya tuh kalau misalkan pengen bikin sesuatu, bikin aja gitu, nggak dibikin pusing dulu. Nggak bikin pusing, ininya gimana, enggak, bikin aja gitu. Yang kepikiran pengen bikin misalkan record label, oke. Pertama ya pasti harus ada bandnya, terus dirilis dan segala macam gitu. Ya udah, bikin. Nah itu dealingnya itu kayak gimana Kak biasanya sama band? Nah, ini mah kan ngomongin independen prosesnya gimana gitu? Jadi
waktu itu saya belum nemuin band lokal yang Bakal dirilis. yang menurut saya tuh yang wah ini Cocok nih. Hmm. Loh gimana ya? Tapi saya udah pengen rilis gitu. Saya pengen ya udah. Saya cari-cari band indie dari Jepang, dari Amerika, dari Inggris. Adalah beberapa yang nyangkut gitu. Iya. Caranya gimana? Waktu itu kan by email aja. Iya. Jadi kita bilang saya dari Indonesia gini punya konsep gini. Mereka dengan senang hati gitu. Udah boleh rilis aja di sana gitu. Dan Nanti akhirnya dari penjualan bakal dapat royalti. Tapi memang kita harus jujur di situ. Iya, benar. Karena itu modal kita kan. Ini pasti nggak gede ini royaltinya, sedikit. Tapi kita transparan. Kita seneng kalau bandan gini. Ya udah, jadi rilis terus sampai nemu band lokal. Band lokal pertama tuh Moka. Oh, yang My Diary. Tuh, saya masih inget. My Diary. Nah, kan udah lama tuh nggak berhubungan dengan, balik lagi nih agak ke belakang lagi jadinya. Iya. Udah lama nggak berhubungan dengan si Om Teddy. Iya. Saya balik lagi aja ke sana. Om, saya bilang saya mau rilis lagi nih. Wah, mana yang make bang bang brong ding gitu. Itu Om, ini mah enak gitu, beda. Kasihin aja. Pasang aja. Terus pakai itu yang gini-gini tak. Tuh kan Om, kenain. Oh jadi beda aja mah gitu. Ya udah, mau dirilis berapa? Dia bilang. Barangnya Omnya, terserah lah, gue bilang. Mau 500, 1000, 1500, bebas weh. 1000 atunya, ya sok. Terus, gimana? Gimana apanya Om? Bayarna? Bayarna mangkewe mengsuaku. Mbak Imun berarti ya? Moonwalk aja udah. Tapi karena kita hubungannya udah baik, udah lama, akhirnya dikasih tuh. Itu meledaknya sampai berapa kopi Om? 100.000. 100.000? Iya. Anjir. Edan ya. Jadi memang itu waktu itu memang jadi fenomenal lah. Iya. Band dari antah berantah. Saya juga nggak nyangka sih sebetulnya. Betul. Dari nggak tahu dari mana, tiba-tiba di industri musik Indonesia lumayan lagi bagus-bagus lah gitu. Jadi heboh aja gitu. Iya, Karena nggak ada sih. Itu rekor sih kalau kata saya. Terus tombak pertama indie mungkin ya di Indonesia yang mungkinnya meledaknya betul langsung nasional mungkin ya. Moka 100.000 kalau itu duit loh. Ini 100.000 kaset gitu. Semua kan Om? Kaset sama CD. Oh, kaset itu sama CD. CD-nya belum tuh, mungkin CD-nya 5.000 atau 10.000 gitu. Wah, itu juga udah termasuk banyak karena kan dulu juga yang mainin CD player juga hitungannya masih sedikit ya Om. Kayak gitu. Jadi lumayan inilah bikin heboh industri musik di Indonesia gitu. Terus apalagi Om selain Moka, The Sigit? Setelah itu The Sigit? Setelah itu Homogenik dulu kan. Homogenik dulu. Homogenik, kalau nggak salah selalu setelah itu The Sigit. Itu jualannya bagus juga? Bagus. Jadi rilisan kita itu dulu kalau di Toko Aquarius selalu masuk ke bestseller. Top 10 selalu masuk tiap rilis. Masuk chart top 10 tuh. Wah, ngeri tuh. Selalu. Nah, indie kan. Satu pun nggak ada yang pasti masuk. Masuk top itu chart. Ya selain pemilihan band, terus apa sih strategi promonya Om? Sebetulnya biasa aja sih. Radio, manggung, standar sebetulnya. Majalah gitu ya. Majalah. Awal-awal sih sulit majalah, tapi udah. Jadi waktu zaman pas Popon itu baru percikan lah. Nah pas Moka itu udah meledak, ngebuka tuh semuanya. Kalau kayak pintu 10 tuh dibukain semuanya tuh begitu. Kayak gitu. Nah dari situ udah Moka masuk dapat MTV Music Award, dapat apa-apa. Lalu dari situ band-band indie jadi merapat, Band of the Week atau apalah dulu namanya apa gitu. Nah, jadi setelah itu kayaknya industri
musik yang gede di Jakarta mulai rada gelisah nih, wah ini apaan nih, wah bahaya juga nih kalau didiemin gitu. Ada distraksi nggak dari yang maksudnya ya Major tuh. kayak gitu? Ada. Kayak misalkan nggak boleh band indie mah nggak boleh masuk chart di radio kayak gitu-gitu. Oh. Tapi kita nggak kehilangan akal. Hmm. Waktu itu saya sih lebih nggak masuk di chart pun juga nggak apa-apa. Hmm. Tapi di request harus masuk. Oke. Iya, jadi anak-anak teleponin aja. Coba minta misalkan ke radio ini, Minta puterin lagu ini. puterin lagu ini ya seorang, 2 orang gitu Iya, kan. iya, iya. Ya udah. Tuh, bisa gitu kan. Nah, kalau bicara record label hari ini, itu kalau kata Kak Helvi gimana? Ya maksudnya terlepas dari yang dulu bisa jual ratusan ribu keping gitu, terus tiba-tiba sekarang hanya bisa dibilang kaset atau rilisan fisik itu jadi kayak cuman sebagai merchandise, Om. Iya. Benar nggak sih? Iya, kayak buat barang koleksi aja deh. Gitu. Ya, apa namanya, zaman juga kan berubah Bergulir ya. Tapi biasanya kalau kita ada di dua di dua masa itu pasti tetap merilis. tetap satu itu, dan kayak saya gitu. Masih kan saya sampai band-band baru pun juga saya dengerin. Saya kalau suka selalu beli rilisannya gitu. Kecuali misalkan yang Genzi mungkin kebanyakan nggak beli gitu. Yang beli lebih sedikit lah dibanding yang nggak beli gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga. Karena memang mungkin harus beli player macam-macam lah gitu. Itu kalau misalkan praktis kan lebih praktis. Bisa dengerin di mana. Gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau ngomongin beda sih memang beda sih gitu. Dengerin di fisik sama di digital ya. Ya kualitasnya juga pasti beda. Benar sih. Dan saya termasuk yang ya seperti Kak Helvi tadi gitu, termasuk yang orang yang kalau saya suka bandnya, saya cari rilisan fisiknya gitu. Kalau misalnya memang nggak ada, ya udah mau nggak mau ya udah dengerin digitalnya aja. Rilisan fisik itu mungkin bukan berarti nggak bisa sekarang survive. Mungkin untuk di perspektif saya ya, yang generasi 2000-an ke sini, mungkin sekarang rilisan fisik lebih apa ya? Jadi kayak lebih kan kalau harus digital tuh harus subscribe tuh tiap bulan tuh harus bayar. Kalau fisik tuh kayak bisa dengerin terus itu nggak perlu harus bayar lagi lebih. Terus menurutnya kualitas sama ada yang bisa dibaca, ada yang bisa dilihat artworknya gini. Thanks to-nya siapa tuh berarti terus kelihatan gitu si band tuh rasanya tuh kerasa menurut saya gitu untuk hari ini ya. Dan untuk Om apa nih, bukan saja tipsnya bisa bertahan di era digital untuk record labels hari ini? Fastforward masih ada nggak sih, Om? Masih ada. Apa yang terakhir dirilis apa atau yang mau rilis nanti Sky Sucahyo nanti ada. Siapa tuh? Sky Sucahyo. Sky Sucahyo perempuan, singer songwriter. Oh gitu. Ya dari Jakarta. Itu rilisnya digital juga? Pasti digital. Sama nanti ada fisik lah. Fisiknya vinil? Belum tahu. Mudah-mudahan vinil. Jangan. Kaset udah pasti. Kaset lah paling enggak. Kalau vinil saya nggak punya player. Gitu. Balik lagi ke tadi pertanyaan, strategi apa ya yang hari ini masih dipakai sama si Fast Forward untuk bisa bertahan di era digital? Yang pasti itu, yang punya record label, pertama itu harus suka dulu. Dia suka sama musik, bukan karena bisnisnya. Betul. Kalau karena bisnisnya, pasti udah-udahan. Karena gitu. Sekarang kan Fast Forward udah berapa tahun ya? Bisa dibilang sampai 26 tahunan. 26 tahun ya? Iya. 25-26 tahunan. Dulu Harder di Ciamplas aja Fast Forward udah masukin ke Harder ya? Iya. Jadi memang harus suka dulu. Jadi kalau suka mah kan yang dikerjainnya juga beda ya. Ada duitnya, ada nggak duitnya ya udah aja. Udah. Gitu. Dan
uh, label kami itu nggak ditarget, slow release lah, santai aja gitu. Kalau pas nemu band yang kita seneng, rilis. Kalau nggak ya udah gitu. Terakhir sebelum yang mau dirilis ini apa, Kak? Hills. Itu tahun sama kapan? Lizzy. Ya 2 tahun yang lalu. Hills mah angkatan saya. Hills? Aldi ya? Ya betul. Bukannya udah agak lama juga atau ada Nggak, rilisan ada baru? beberapa kali ya album sama album 2. sama Fast Forward. Gitu. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa gimana pun kondisinya hari ini, kita tetap harus yakin dan apa ya, bisa mensiasati aja gitu apa aja yang mesti dikerjain biar si putaran si record labelnya ini tetap jalan. Tetap hidup ya. Tetap hidup. Ya, soalnya kalau misalnya sekarang kadang-kadang udah ini zamannya udah gini, ini rilis digital aja udah kayak yang ada banyak berkurang gitu usaha untuk ya kayak dulu mah kan rilis seminggu sebelum rilis teh Bandung tempelin semua flyer gitu kan Om. Ya, kalau nggak gitu kan dulu mau gimana orang mau Menginformasikannya tahu. itu ya. Gimana caranya Om bisa masuk Fast Forward untuk band gitu atau untuk musisi? Nggak ada klasifikasi kriteria ya? sih, nggak ada. Kalau misalkan itu tadi, Mau musik kenceng sekalipun iya, wah nih kayaknya Oke ini gitu. ini seru nih. Ya udah gitu. jalanin aja. Nanti kita ngajakin ngobrol mau nggak gitu, kita kerjasama. Ya, ini mah intinya kurasinya by Om Helvi aja Iya. ya. Ini pasti mungkin hampir semua label kayak begitu sih. iya sih. Apalagi yang independen ya gitu. Om Helvi ini ngejalanin sendiri. Bertiga sama Marin dulu, sama almarhum Marin Marin. sama Didit. Oke. Setelah almarhum Marin nggak ada berarti cuman sama Didit. Ya berdua. Tapi kan dulu kami itu ada bagian inventorinya, ada bagian apa namanya finance-nya ada gitu. Nah itu pun juga asalnya nggak kepikiran terjadi dengan ternyata kita perlu finance ya gitu. Buat laporan, buat apa gitu. Nah sampai sekarang pun juga laporan itu royalti terus sama band tiap bulan harus tertib ya. tertib sampai hari ini nih. Moka rilis tahun berapa tuh? Tahun 2000. Iya. Sampai sekarang Masih mereka ngalir. masih. Mau digitalnya Semua yang pernah dirilis sama itu. Tuh, jadi ada juga sedikit apa ya, pelajaran dari KLV bahwa gimana pun dan siapapun yang dirilis, mau dari kapan itu dirilisnya, harus tertib administrasinya biar satu band tetap percaya dan kedua si records labelnya ini bisa terus kalau kata saya sih bisa terus berkembang. Iya, berkembang dan hidup terus. Benar. Karena rodanya terus. Soalnya kan mau diomongin gimana juga records label sekarang banyak yang tumbang, Kak. Benar nggak? Ya karena mungkin satu passionnya juga sudah sedikit berkurang mungkin. Terus ataukah pemilihan bandnya yang mungkin terlalu terburu-buru atau gimana, terus akhirnya modalnya nyangkut di situ. Ya, jadi banyak faktor yang akhirnya bikin records label ini jadi kolaps. Nah, sekarang saya mau tanya sama KLV, saran aja lah kira-kira untuk pelaku-pelaku records label hari ini, Kak. Aduh, saran mah bingung, tapi begini, kalau ngejalanin independent label itu satu kan pasti pertama harus suka. Nah, caranya banyak. Kalau misalkan mau rilis, ini rilisnya bentuknya apa nih? Apakah full finance dibiayain semua, atau misalkan bandnya itu ngasih license untuk dirilis sama record label lain. Label X gitu misalkan. Iya. Split label mungkin ya. Berarti beda. master dari band aja. Iya, jadi dia yang duplikasi dan apa namanya? Produksi. Oh. Jadi recording segala macam itu dari bandnya. Itu bisa biayanya kan nggak terlalu besar buat label gitu. Jadi, nah lalu misalkan labelnya label bagian distribusi, duplikasi dan promosi gitu. Iya. Jadi tinggal kasihin aja. Distribusinya
distribusi offline dan online gitu, misalkan begitu. Itu satu ada seperti itu. Satu lagi yang tadi yang apa namanya dari labelnya full finance, semua dibiayain, beres aja gitu. Itu hitungannya beda lagi. Gitu. Banyak. Nah lalu misalkan income band itu dari mana aja sih? Nah sekarang banyak. Kalau dulu banyak, cuman nggak bisa dilakuin. Sekarang sudah banyak, bisa tuh dilakuin gitu. Sekarang dari publishing lagu bisa dapat. Dari merchandise apalagi. Dari endorsement. Dari manggung sudah pasti. Dari penjualan CD, kaset dan digital. Itu udah 8 tuh. Belum apalagi sponsorship apa. Bisa gitu. Bisa. Itu sumber income-nya banyak sekali. Nah, makanya sekarang banyak band-band di sini jadi professional musician jadinya. Iya, benar. Gitu. Asalnya misalkan punya kerjaan A dan jadi pemain band, lama-lama gue main band aja deh, cukup gue gitu. Nah, ini nih, kayak begitu. Ini nih, ilmu baru ya. Yang kadang-kadang saya juga suka dilema nih Kak. Kadang-kadang orang tuh ya walaupun kadang ini jadi pilihan ya. Cuman banyak orang yang akhirnya cuman milih udahlah band mah jadi hobi aja lah, karena udah mau gimana juga band teh kadang-kadang nggak menghasilkan apa-apa. Tapi satu sisi pengen ngeband terus gitu jadinya teh, tapi karena pengen ngeband terus ada hal yang dikorbankan. Jadi misalnya pekerjaan utamanya teh misalnya A nih, akhirnya teh ya udah gitu, seperti yang Kak Helvi tadi bilang, tinggalin lah, saya mah udah main band. Ini sebenarnya mungkin nggak sih Kak? Di Indonesia gitu. Jadi gini, yang setahu saya itu jadi musisi itu kan nggak harus di atas panggung. Betul. Bisa jadi additional musician, hired gun gitu bisa. Jadi guru, gitar atau apapun juga bisa. Atau misalkan punya studio, macam-macam banyak kan. Atau jadi produser yang profesinya di anak-anak sangat sedikit tuh. Jadi produser tuh gitu. Lalu sound engineer juga sebetulnya nggak banyak juga. Lalu misalkan apa lagi ya? Sound engineer live. Banyak lah. Itu banyak banget gitu. Jadi sebetulnya kalau ngomongin mungkin nggak ini bisnisnya, banyak banget. Jadi musisi itu bukan yang musisi di panggung, di belakang panggung. Tapi memang kebanyakan pengennya itu adalah ada di atas panggung kan, gitu. Pasti. Tapi sayangnya tidak semua tidak punya kesempatan seperti itu, tidak punya keberuntungan seperti itu. Terlepas dari dia jagonya main drum gitar segimana, terlepas dari dia blow on-nya main instrumen segimana, itu hal lain gitu. Itu hal lain. Tapi berarti mungkin ya Kak ya, untuk dia sekarang dijadiin profesi itu mungkin lah ya? Mungkin, tapi biasanya kan begini, ketika misalkan orang itu bisa memutuskan ketika, ini kayaknya jadwal gua di manggungnya udah tight nih. Lalu setelah itu, gue dapat ABC selain ini gue dapat juga. Ya akhirnya harus memilih. Udah, kayaknya gue bulanan aman nih. Ya kalau misalkan kita ngomongin income, udah ada jadwal 4-5 bulan ke depan, tiap bulan full, aman dong ya. Iya. Iya kan? Iya sih. Kerjanya weekend doang. Kalau di sini weekend doang kan. Tuh. Nah lalu zaman dulu itu kalau tour sulitnya minta ampun. Betul. Pas hanya weekend lah. Itu pun hampir tidak mungkin lah. Benar. Hampir tidak mungkin untuk tour. Apalagi band independen ya. Wah, udah repot. Sekarang itu bisa tuh gitu ternyata. Dan banyak band yang melakukan itu.
tour tuh bisa gitu. Mau di kota kecil, di kota gede. Bahkan ke luar negeri ya? Bahkan sekarang gue banyak banget ke luar Iya. negeri. Ya. Gue banyak Banyak banget. pisan. Berarti Dulu band-band festival itu mau ke luar negeri itu wah repot, harus hubungin ini apa segala macam, baru bisa gitu. ya. Baru bisa gitu. Nah sekarang itu kesempatan sangat banyak. Apa namanya? Tinggal fokus kali ya. Fokus. Harus tinggal fokus. Oh gua kalau misalkan punya band, mungkin gua harus bikin lagunya yang bagus banget. Bukan yang bagus, tapi bagus banget. Karena sekarang semua pada bagus lagunya. Benar. Jadi kalau ngomongin bagus, berarti sama sama yang lain. Iya. Berarti gua harus bagus banget nih. Iya. Kalau dulu kan, butut iya halus. Zaman dulu tuh. Kepilihnya tuh Nah gampang sekarang, lah ya. kalau sekarang Bagus-bagus. udah bagus-bagus nih. Harus Berarti bagus banget. harus bagus banget. Iya. Terlepas itu jenis musiknya apapun. Ya, Itu mah tidak masalah. Karena kalau lagu enak untuk didengar itu, mau aliran musiknya metal, pop, Sunda, apapun enak aja. Nah, si Fast Forward masih mikirin tren nggak sih? Yang trennya sekarang apa gitu? Masih ngikutin atau gimana nggak sih? Kami itu tidak ngikutin tren. Tren bagus nggak? Saya nggak tahu itu. Tapi kami punya sikap gitu. Apa itu? Selera. Karena itu mungkin salah satu jadi modal ya. Gitu. Saya itu biasanya, misalkan gini, rilis band A, B, X, terus nggak laku, ya nggak apa-apa, dah gue suka. Daripada ngerilis, wah ini tren nih, pasar suka, dirilis, terus nggak laku, berarti saya ruginya 2 kali. Bener. Udah saya nggak suka, udah itu nggak laku. Udah salah pilih. Kelaku oke. Mendingan misalkan udah suka, nggak laku, nggak apa-apa, tapi gue suka. Iya, dan gue juga ngerjainnya dengan senang hati. Betul. Pol gitu. Begitu. Apalagi misalkan disukain sama banyak orang, oh itu bonus. Iya, bonus. Senang jadinya gitu. Iya. Nah, ngomongin industri hari ini Kak Helvi, kalau saya lihat sih dan saya jalanin gitu ya, industri sekarang ini terutama industri hiburan band ini tuh udah sangat bagus lah ya. Ya. Cuman kadang-kadang ada hal-hal yang dilupain atau tidak sepenuhnya dijalankan oleh event organizer itu sendiri. Kadang-kadang nih misalnya, wah kalem lah sih mah band ecek-ecek lah, terus kudu di treat sedemikian rupa lah. Sementara kalau di luar negeri mungkin treatmentnya mungkin bakalan sama lah ya. Nah, menurut Kak Helvi ini kayak gimana nih melihat industri yang terjadi hari ini gitu? Itu saya alamin, maksudnya harusnya disikapinnya biasa saja. Karena apa? Kita juga tahu, oh kita bukan siapa-siapa nih. Betul. Tugasnya adalah buktiin band ini harus dilihat sama mereka. Gitu. Ya. Jadi jangan komplain dulu deh. Iya. Ya liatin aja gitu. Ini band gua layak, lu lihat. Iya. Band gua layak, lu perhatiin. Perform yang sangat bagus gitu. Iya. Gitu kan? Iya, benar. Saya ngalamin itu dari yang itu mah didengerin di si orang di sebelah saya. Waktu itu memang masih muda dan segala macam yang udah. Tapi ya oh ya udah oke. Bilang ke anak-anak lu harus paten mainnya. Nggak lama kemudian Dibuktikan. mereka itu yang nggak respect jadi respect. Dan memang harus itu caranya. Kayak begitu gitu. Terus apakah misalkan band kayak Sigit segala macem pas ada festival gede, saya nggak sebutin, mereka juga sama. Band gini emang udah. Tapi sekarang
Buktinya mereka jadi headline semua. Iya, betul. Yang kita rilis. Headline terus ya. Iya, band-band anak yang lain ya memang harus dibuktiin gitu. Bahwa band kalian teh memang layak gitu. Layak. Iya, liatin dong gitu. Jangan nggak ada gunanya. Iya, benar. Benar. Nah, tuh kunci ya. Jadi kalau misalnya dengan industri musik yang sudah berjalan sekarang ini teh diharapin bahwa band tuh memang harus fokus dan totalitas gimana caranya bisa menunjukkan kepada orang-orang banyak bahwa band kalian teh memang oke. Selain itu, kualitas harus bagus dan satu konsisten mungkin ya. Iya. Jadi waktu yang bakal Bukan konsisten tapi komitmen. Komitmen. Ya, tuh. Ketika udah komitmen makan. Kita tuh Nah, harus contohin tunjukin. Kak. Kayak gimana tuh? Kenapa? Contohin tuh kayak misalnya komitmen si kita teh ngeband tuh kayak gini nih. Nah, kan kalau bisa dibilang nih, punten nih kayak Teenage Death Star, walaupun albumnya cuma satu, panggungnya di mana-mana dan gak berhenti. Iya. Iya kan? Kalau saya pikir anjir ya band kan hiji album loh sebenarnya, cuman nggak tahu nih apa nih Terus kuncinya gitu. semua angkatan gitu dari zaman dulu sampai sekarang orang pakai merchandise-nya. Nge-appreciate terus gitu. Nah, ini mah sekedar berbagi pengalamannya sama ilmu mungkin. Ilmunya lah gitu. Gimana Kak? Mungkin bisa diikutin sama band-band kita nih gitu. Iya, yang pasti kan maksudnya kalau pengen serius tuh harus ada komitmen kan. Di komitmen itu berarti harus ada ada yang dikorbankan. Oke. Ya waktu, ya pemikiran dan yang lain-lain lah. Jadi ada yang band dikasih kesempatan baru bikin 2-3 album, 1, 2, 3 lagu. Kita ngomongin zaman sekarang ya. Iya. 1, 2, 3 lagu udah gitu kan. Ya. Tapi ada juga yang pelan-pelan. Enggak lagi. Beda-beda lah. Kalau zaman dulu misalkan gini nih. Ada yang 1 album udah meledak. Udah semua orang tahu. Ada yang 3, 4 baru. Ada yang 7. Nah, kita ngomonginnya kalau misalkan yang ketiga album tuh kan lumayan. Iya. Waktunya Iya. bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6. Apalagi yang ke-7. Dan itu banyak kasusnya gitu. Apakah misalkan setelah album pertama itu kita selesai? Enggak juga. Kalau misalkan album keduanya nggak bagus, ya udahan juga kan? Iya, benar. Gitu. Jadi memang harus hardworking juga lah. Gitu. Main tuh dibayar baik, sok orang mah yang ngalikeun mah urang lah gitu. Band gue memang layak, band gue bagus. Lagu gue bagus banget. Perform gue bagus banget. Itu dulu gitu. Jadi kalau ada manajernya The Living End, dia perempuan atau orang Australia. Wah itu keren banget. Dia bilang, siapa namanya lupa ya. Dia bilang, jangan lu nyari market, nanti market bisa nyari lu gitu. Ya yang mungkin tadi, ya buktiin aja nanti orang pada lihat kok. Iya benar. Pada nyamperin nanti gitu. Jangan lu cari-cari, ini nih gitu. Udah nggak efektif juga ya? Dari dulu juga enggak sih sebetulnya. Enggak ya? Enggak. Kalau di sini tuh enggak. Jadi gini, di sana kan ada ENR. Kalau di sana itu ENR itu pasti ngelihat, oh misalkan band ini lagi banyak diomongin. Nah dia lihat ke klubnya kan, oh main, wah ternyata oke. Nah label-label tuh pada berkerubung tuh, mau nggak sign sama gua gitu, rebutan lah. Gitu. Nah sayangnya di sini nggak ada kan. Sayangnya di situ nggak ada. Di sini tuh nggak ada klub. Jadi orang itu pasti dari mulut ke mulut. Terus lihat di festival-festival. Nah di sini tuh acara solo show tuh kan sedikit, solo konser sedikit. Banyak kan semua tuh main di festival semua. Mau yang kecil, yang sedang, yang gede, semua tuh main di festival semua gitu. Nah mungkin ngelihatnya di situ. Jadi akhirnya si band itu harus ngeliatin kan. Jadi gimana caranya ketika main di festival itu harus
mencuri perhatian. Jadi apa sih yang diinget? Iya, Mana inget tuh waktu si band ini main jeprutnya gini gitu. Iya. Mau yang mainnya 130, 50, pasti yang diinget tuh cuma 3, 4 lah. Yang lainnya ya, oke, gue suka seneng-seneng, tapi nggak mencuri perhatian. Memang harus mencuri perhatian kalau semakin banyak band yang tampil gitu. Harus all out mungkinnya beda gitu. Ada strategi aja sih di bagian perform kali Itu ya. lebih ke konsep ya. Ya, konsep manggungnya kayak gitu kali ya. Kayak begitu. Iya. Ada saatnya untuk promo. Sampai kelupaan. Diingetin terus. Udah gini ya? Terima kasih SJR, terus Kopka Kopi yang sudah ngerop ini. Oh, bisa dituangkan. Oh, belum ini ya? Belum. Kayaknya udah ada isinya tadi ditutup. Oh, oke. Terus kemudian ada Ayam Kampus, Zensei dan Dope Stereo. Ya, teman-teman yang ngasih fasilitas ini buat kita bikin podcast. Terima kasih pisan. Minum ya kopinya. Balik lagi di Racing Wife Flash News Bersama Aan dan Aldi. Oke, jadi kita balikin lagi bakalan cerita tentang macam-macam tentang kegiatan dan info-info underground yang kita alamin nih. Dan yang pertama, gue pengen nanya dulu ke si Aldi nih. Kebilangnya dia ternyata koleksi juga buat flyer-flyer atau poster-poster yang ada. Yang lu dapetin dari album-album juga atau gimana dia? Atau ngambil posternya doang di? Kebanyakan sih poster-poster band-band lokal ini bonus dari CD yang gua beli. Berarti CD-nya juga lu koleksi ya? Ya. Dan di ini banyak juga bakalan koleksi-koleksi yang kayak gini tuh bisa ada dari CD, vinil, kaset gitu ya? Betul. Kebanyakan CD sih, cuman beberapa banyak yang kaset dan vinil juga. Ya, sebagai pendengar, penikmat musik dan pelaku musik juga ya nggak, udah pastinya nggak support system ini ya teman-teman semua nih kan, udah pastinya seberapa banyak sih lu punya di? Dikit sekarang mah. Tapi ini teh kebilangnya telat ya dia. Iya betul. Telat sebab pas lagi lu mau ngambil tahun-tahun ini, tahun lalu belum ya? Belum. Nah ini gue mau ceritain nih, ada temen kita nih, ada Deden Alternatif yang udah pasti alternatif ya. Yang udah pasti lu pada kenal juga ya nggak? Ya. Nah dia koleksi flyer jadul banget ya nggak? Ya, poster-poster gig dari tahun 90-an sampai sekarang mungkin. Iya, dan itu tuh kebilangnya dia udah dibukukan, jadi di buku, dibikin arsip semua ya. Majalah. Iya, jadi zain yang dia sendiri gitu. Dan itu memang suatu langkah besar buat dianya, kebilangnya ngumpulin gitu ya nggak? Betul. Mungkin ada yang udah hancur dipoto sama dia ya nggak? Terus dia ada yang udah nggak kelihatan nama bandnya mungkin gitu iya, karena dan gig tahun 90-an awal mungkin. Iya, tapi itu menganga seluruh Saparua, tapi yang di Bandung ya dia. Yang gue lihat ya. Iya, kebanyakan Bandung. Ada kota-kota lain sih, cuman kebanyakan Bandung dan tidak hanya di Saparua juga. Dan itu kebilangnya suatu koleksi yang jadi kebilangnya invest jangka panjang tuh ya. Betul. Lo ceritain tentang apa yang dari si Deden yang lo kenal di? Dulu sih, Deden Alternatif itu nama Instagramnya Dinding Ini Milik Kamian. Iya. Jadi itu pengarsipan flyer-flyer atau poster-poster gig dari tahun 90-an sampai ya 2000-an lah. Iya. Gitu kan. Mungkin ada cerita dulu pernah nyumbang pamflet kompilasi Bandung Burning pertama. Iya. Nah, desainan si Pam dari Runtah dulu. Iya. Kebetulan saya ada kopian awal-awalnya, terus dia aku nyumbang juga sama Dedi. Ya banggalah diupload di Instagramnya Dinding Ini Milik Kami. Gue sebagai pelaku dulu yang kita bikin acara, bikin flyernya, kita nyetak di Pagarsi atau dimanapun, bisa difotokopi atau dicetak. Terus kita tempelin yang, lu masih inget kan? Kita malam-malam bikin lem, kita pakai sepeda kalau nggak naik motor, ngelemin sebandung lah rasanya nggak. Ya, yang betul. dulunya
kita belum ada sosmed ya nggak? Ya. Tapi itu benar-benar itu, tapi ternyata sekarang diambilin sama orang yang bernama Deden dan dijadiin buku ya, itu suatu wah banget ya nggak? Iyalah, suatu kebanggaan juga. Iya. Dan itu udah pasti bakalan Mero filial ke teman-teman yang angkatan-angkatan baru, apalagi wah ternyata ada nih yang ngoleksi kayak ginian ya nggak? Betul. Ya selain itu juga pasti kalau kaset CD atau vinyl udah pasti ya, pendengar musik kalau nggak punya itu asa aneh ya. Pagi angkatan kita dulu kan ya, lu nyari kaset kosong di kopi gitu ya nggak? Ya, betul. Sebelum ada sekarang Iyalah, kaset kosong Sunny Day. Nah kan, nah ini C30 sampai C90 pokoknya. cerita masa lalu yang bakalan kita lu dapetin dan bakalan kalian dengerin nanti mungkin di podcast kita yang dapetin ya nggak? Betul. Ya yang udah pasti jangan sampai kelewatan nanti news selanjutnya, oke? Jadi stay tune terus di Racing Wave Flash News. dengan saya Aan dan Saya Aldi. oke, stay tune terus. Wah seru, ini mah Sampai lupa ya. sampai lupa. Kita harus promo. Ya, seru banget nih ngobrol sama Kak Helvi ini. Nah, sekarang kalau ngomong apa ya sekarang? Bener, soalnya dari tadi apa yang mau ditanyain tuh udah kejawab Kejawab. sama Kak Helvi, justru sudah keterangin sama Kak Helvi. Jadinya tuh kadang-kadang dia nanya naon dirinya. jadi ngilu blah gitu. Untuk kedepannya mungkin si Fast Forward mau bikin gebrakan apa atau ada aktivasi apa? Nah, Enggak, kita mah kalau pengen rilis aja gitu. Enggak yang wah harus kita ngonsep gini ini nih. enggak. Sambil jalan aja, nanti Sambil kelihatan kok. Biasanya kalau saya sih gitu. Oh ini begini, oh ini harusnya kesini nih. Diginiin gitu. Ya. Enggak yang dari depan. Mhm. Tapi yang pasti saya harus bisa nentuin 3 lagu buat single apa, Mhm. urutan lagunya seperti Dari apa. tiap band yang mau dirilis. Dari album Album. itu. Mhm. Gitu. Itu Itu yang paling penting buat termasuk saya dulu. itu termasuk yang ditentukan oleh record label juga. Apa tuh? Kayak 3 single yang mau di Iya up betul. duluan, terus Cuman tetap kita juga harus ngelibatin musisinya kan, si bandnya. Oke nggak nih gitu, kita brainstorming. think tank aja Iya, gitu, iya, yang iya. terbaik yang mana. Iya. Sambil ngeluarin kenapa ini, Mhm. kenapa bukan yang ini gitu. Iya. Tuh, jadi peran record label tuh memang sangat signifikan untuk si artisnya juga gitu. Jadi tidak hanya merilis, tapi bagaimana juga memikirkan strategi yang paling tidak. Ini teh ya mungkin udah pernah dilakuin sama orang, tapi mungkin bisa nih kayaknya dilakuin sama band ini nih. Mungkin Dan- gitu ya kayak. Iya. Balik lagi si Fast Forward mah ya udah dari kurasinya semua seleranya Om Helvi aja gitu ya. Kebenaran sih begitu. Dan selalu meledak sih. Dan saya juga salah satu orang yang menyaksikan The Sigit awalnya itu hanya ditonton cuma 10 orang, 15 orang tuh. Jadi kan kayak dulu Klub Racun dulu pernah bikin show di Lagapap, terus Sigit menawarkan untuk mainlah kita lah. Terus akhirnya yang nonton itu cuma 10-an, tapi kita semua terpana melihat mereka gitu. Anjir, ini band baru keren gini, Ini mungkin yang saya bayangin ini bakal jadi something gitu, dan ternyata kejadian gitu. Ya, jadi biasanya kalau dulu sih kami itu bikinnya, nih band harus dibikinin showcase-nya, launching albumnya. Iya. Kenapa? Karena biar orang tahu, ini mereka main beneran nih. Kita cari sound system yang menurut standar kita oke, lightingnya gimana, apa segala macam gitu. Karena kalau misalkan kita main di tempatnya kan nggak bisa seperti itu. Iya. Biar nanti yang datang mau musisi, mau fans, mau yang suka musik, yang tidak suka musik, Atau promotor, oh ini nih gitu. Jadi setidaknya yang oke nih gitu. Nah lalu kami tuh selalu nge-challenge si bandnya. Misalkan main aja dulu di mana-mana, di
di tempat lain nanti kita bikinin gitu. Jadi kita pengen misalkan band itu harus main di 100 orang dulu deh. Setelah 100 orang udah penuh, naik ke 300 orang. 300 orang udah penuh, naik 1000. 1000 udah penuh, naik ke 3.500. Itu kita bikin sendiri. Setelah 3.500 sold, ya sudah, bandnya udah tinggal jalan tol gitu. Udah tinggal Kita jalan senang sendiri. semua. Iya, benar. Nah, itu teman-teman kiat-kiat dan pengalamannya Kak Helvi dalam running si Fast Forward, terutama dulu dari awalnya berdarah-darahnya sama pupennya kayak gimana, terus kemudian akhirnya bisa menemukan polanya sendiri untuk merunning record label sampai sekarang. Yang bisa sejajarkan indie label dan major mungkin ya. Iya, bahkan sekarang mah Nggak ada batasan. nggak ada batasan. Dulu mah kan masih kelihatan ya, band indie kayak gini, band major kayak gini. Malah sekarang mah kayaknya major indie nggak ada ya kayak. Jadi band beneran itu diujinya ketika dia bikin konser sendiri. Nah, Seberapa banyak orang yang datang, ya. yang mau ngehargain kalian dengan beli tiket. Ya. Itu Kalau main di festival, kita nggak tahu yang beneran penonton kita yang mana. Benar. Meskipun banyak ya, Iya. tapi ketika kalian bikin sendiri, Ketahuan nih. Ketahuan. oh yang datang segini nih. Ini yang mau bersenang-senang. True fans ya. True fans. Nah, tuh teman-teman ya. Dicamkan nih. Camkan. Pelajaran juga buat saya nih yang masih ya main band juga, di belakang layar juga. Jadi memang ya seperti tadi saya bilang dari awal, kalau saya interview Kak Helvi, memang banyak banget ilmu yang bisa diambil. Ini bukan interview, bener-bener pelajaran. Ini mah kayak dosen ngasih mata kuliah buat mahasiswa. Iya, betul. Oke Kak Helvi, kayaknya terima kasih banget Terima kasih. untuk segala inputnya. Sudah diundang ke ilmunya, sini. Dengan senang hati. Waktunya, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa berlanjut ke cerita-cerita yang lain yang mungkin kita belum gali dari Kak Helvi sendiri. Oke? Oke. Ya. Teman-teman, kita sudahi episode kedua di Racing Wave. Jangan lupa untuk terus subscribe dan terus komen kira-kira masukan-masukan seperti apa yang kalian pengen kita tampilkan di podcast kita. Dan jangan lupa juga cek di semua media sosial kita ya. Yes. Saya Anila John pamit dan Saya Barus juga pamit. selamat ketemu lagi di Racing World.